Oke, halo teman-teman. Thank you ya teman-teman ya atas dukungan selama ini sehingga kita bisa mendapat program monetize dari YouTube itu sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini dan teman-teman, saya tidak lupa untuk mengucapkan bahwa teman-teman jangan lupa untuk jangan men-skip iklan yang ada di video-video kita ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya sehingga kita bisa mendapatkan AdSense yang ada di Pura Tegal itu sendiri. Nah, teman-teman, iklan itu nantinya akan kita beri pakan yang terbaik untuk para hewan-hewan peliharaan kita dan untuk giveaway teman-teman di rumah setiap bulannya teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang kita dapat melalui Pura Tegal kita akan memberikan semuanya untuk hewan-hewan kita dan untuk giveaway untuk teman-teman di rumah. Oke teman-teman, thank you ya atas dukungannya. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di Pura Tegal. Hari ini kita akan bahas mengenai apa aja pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang selama ini mungkin saya hanya bisa menjawab melalui chat. Mungkin teman-teman barangkali belum jelas, kita akan jelasin satu persatu yang ada di sini. Dan termasuk pertanyaan mengenai Bang, kok saya habis beli kura, kok makannya nggak lahap ya? Kenapa nafsu makannya berkurang? Dan kenapa kok kura-kura saya tidak aktif dan sering diam sendiri? Oke, teman-teman, kita semua akan jawab di konten kali ini ya, teman-teman. Oke, ikutin terus ya, teman-teman. Oke, teman-teman, nah ini pertanyaan pertama itu kita datang dari, nah ini teman-teman, jadi dari Nugroho Agung ya, teman-teman ya. Nugroho Agung itu nanya, Om, buah yang boleh dikasih ke sulcata itu apa? Nah, buah overall dari buah yang ada di pasar itu boleh dikonsumsi oleh kura-kura ya, kura-kura ataupun iguana itu boleh. Cuman ada satu buah larangan yang tidak boleh diberikan kepada iguana maupun kura-kura, yaitu buah nangka ya teman-teman. Jadi buah nangka itu adalah buah pantangan untuk diberikan kepada kura-kura dan iguana. Alasannya apa? Karena nangka itu kurang baik untuk metabolisme di dalam tubuh kura-kura itu sendiri. Jadi apabila kura-kura diberi nangka, mereka itu akan kesusahan dalam pup ya teman-teman. Jadi pupnya itu keras, malah condong, jadi mengganjal di perut teman-teman. Jadi nanti kura-kura itu sembelit ya istilahnya kalau manusia. Jadi kura-kura tersebut akan sembelit, jadi mereka susah buang air besar. Jadi teman-teman boleh memberiin yaitu buah yang umum ada di pasar. Pertama adalah mangga, boleh. Habis itu semangka boleh, terus ketiga adalah pepaya, itu good food, buah yang paling baik, raja buah juga itu pepaya boleh. Teman-teman boleh memberikan anggur juga boleh. Terus teman-teman beliin mentimun itu bagus juga untuk sulcata itu untuk mengeluarkan BS ya teman-teman. Nah, itu buah-buah yang ada di pasaran. Mungkin teman-teman ingin menanyakan buah apa? Mungkin yang tidak boleh dikonsumsi adalah buah nangka ya teman-teman. Ingat, nangka itu tidak boleh dikonsumsi untuk iguana dan kura-kura. Terus untuk buah durian gimana Bang? Kalau buah durian dimakan kita aja lah teman-teman ya, jangan dikasih ini ya. Karena buah durian itu mungkin buahnya keras, sifatnya keras, banyak gasnya. Untuk binatang itu kurang bagus. Jadi kecuali untuk kita ya teman-teman ya. Kita juga makan durian itu suka teman-teman, tapi jangan terlalu banyak juga. Oke, teman-teman, pertanyaan selanjutnya itu ada di Bang, cara merawat kura-kura sulcata itu gimana? Nah, untuk pertanyaan dari Nugroho Agung juga sih teman-teman, itu saya udah jelasin semua di konten-konten sebelumnya secara jelas dan lengkap ya teman-teman. Jadi setajam silet, nah, saya udah jelasin semua ada. Jadi Nugroho Agung bro, nonton aja di video-video saya sebelumnya. Oke? Nah, terus kita ada pertanyaan lagi dari Elang Rizky ya teman-teman ya. Kok kalau saya kan kerja dari Senin sampai Jumat pagi sore gitu, jadi nggak ada waktu buat jemurnya. Kalau nggak dijemur setiap hari gitu boleh nggak kok? Terima kasih. Nah, kalau nggak dijemur setiap hari sebenarnya sih boleh-boleh aja teman-teman. Cuman alangkah baiknya itu dijemur setiap hari. Nah teman-teman, kalau misal tidak punya waktu seperti Elang Rizky ini,
Mungkin teman-teman bekerja pagi, mungkin udah keluar dari rumah dari jam 6 pagi, mungkin pulang lagi udah larut sore, jam 6 sore udah pulang kan udah nggak ada matahari, nggak ada kesempatan untuk menjemur, ya itu boleh teman-teman, nggak apa-apa, tapi menggunakan lampu ya. Untuk durasi lampu yang dinyalain, nah durasi lampunya adalah kurang lebih kita nyalain dari siang hari atau sore hari sampai ke pagi hari. Contoh kita nyalain jam 3 sore, kita nyalain, itu kan suhu udah mulai drop ya teman-teman. Teman-teman boleh nyalain lampunya itu jam 3 sore sampai jam 9 pagi ya teman-teman ya. Jadi jam 3 sore sampai jam 9 pagi, kurang lebih sekitar berapa itu? 16 jam ya? 15 jam, 12 jam, 16 jam ya teman-teman ya. Sekitar 16 jam, nanti sisanya teman-teman lampunya dimatiin aja. Jadi untuk suhu supaya stabil, karena suhu di atas jam 9 siang itu udah udaranya juga udah panas, udah cukup sih untuk kura-kura, jadi mereka tidak kedinginan. Oke, Elang Rizky, itu ya tipsnya ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Joan88. Nah, ini Joan88 itu menanyakan, terima kasih infonya, sulcata 7 cm ku pernah keluar batu urates, baiknya dikasih sumak ya. Saya juga usaha kasih minum Oralit dan force feed critical care, semoga dia lancar makan lagi dan beratnya nambah. Oke, untuk Joan, memang kalau misal kura-kura sakit dan nggak mau makan itu ya kita juga memberikan force feed ya. Force feednya udah bagus sih teman-teman, menggunakan critical care seperti di konten saya sebelumnya ada tentang kura saya yang cherry head yang sakit ya. Saya juga force feed dengan menggunakan critical care, dan syukur kita rawat intensif selama 14 hari, selama 2 minggu kita beriin critical care setiap hari dengan dosis yang tidak berlebihan, kurang lebih sekitar 0,1 cc itu kita force feed terus menerus dalam sehari. Nah akhirnya di hari 14 mereka mau makan. Jadi teman-teman bagi kura-kura yang sakit, jadi teman-teman harus sabar, harus telaten ya, harus telaten. Apabila kura-kura yang sakit memang tidak bisa instan langsung sembuh ya teman-teman. Mungkin membutuhkan waktu, mungkin 3 hari, 7 hari, 14 hari seperti kura saya. Bahkan ada teman saya yang 3 bulan dia dirawat intensif, setiap hari dikasih force feed, dan akhirnya selama 3 bulan tersebut bisa survive, bisa bertahan hidup, dan akhirnya dia sehat kembali, bisa makan lagi gitu teman-teman. Jadi teman-teman cintai ya pet sekalian ya, jangan patah semangat, anggap aja pet sekalian itu seperti mungkin anak kalian sendiri, jadi kalian harus berjuang dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, yang penting itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nah dari Bara Sakti, sehari makan berapa kali sehari bang? Nah untuk sehari kita pemberian makan adalah untuk pagi-pagi dan sore hari. Biasanya pagi-pagi kita beriin porsi yang sangat besar ya teman-teman. Jadi pagi-pagi kita beriin porsi yang banyak, itu tujuannya adalah supaya bisa untuk sampai sore. Nah, apabila kita beriin pagi-pagi dan itu tidak tersisa, sore-sore biasanya kita ada kelebihan, kita beriin lagi ya teman-teman. Terus apabila masih ini bang, kan kadang kura-kura itu makan kan mut-mutan ya, kadang makan banyak, kadang sedikit. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misal kita lagi makannya banyak, kita kasih full, biasanya habis teman-teman. Sore tidak tersisa, kita beriin lagi. Kalau misal masih ada sisa, ya kita sore tidak beriin lagi. Mubasir teman-teman, sayang nggak akan habis juga teman-teman. Kalau siang yang dari pagi, siang, sore masih ada, ya sudah biarin aja, biarin sayur tersebut dimakan ya untuk kura-kura. Nah, apabila sisa di hari sesudahnya, nah teman-teman lebih baik sisa sayur tersebut dibuang ya teman-teman. Jangan diberikan lagi kepada kura-kura. Karena apa? Karena sayur yang tidak segar atau sayur yang kurang segar itu kura-kura biasanya kurang doyan teman-teman, makannya malah jadi kurang banyak, malah kurang bernafsu, jadi makannya sedikit teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman kalau ingin memberikan makanan untuk kura-kura adalah sayur yang segar, habis kita beli dari pasar, kalau enggak kita simpan di dalam lemari es. Kalau di dalam lemari es itu masih sisa yang kemarin kita masukin ke lemari es, biasanya sayur tersebut masih segar ya kalau masih umur 1 hari. Nah, cara penyajiannya kalau dari lemari es, teman-teman nggak boleh langsung memberikan ke kura-kura. Jadi minimal 1 jam sebelum dimakan untuk kura-kura kita taruh dulu di ruangan. Jadi mengikuti suhu dari ruangan tersebut ya teman-teman. Jadi tidak kondisi dingin, tidak terjadi kondisi dingin total, karena pencernaan kura tersebut itu
mereka adalah berdarah dingin, jadi membutuhkan udara panas atau suhu panas untuk mencerna makanannya. Oke teman-teman, gitu aja kalau masalah makanan. Nah tadi untuk yang Pandu Satrio, dia nanya juga kenapa kura-kura saya kok makannya sedikit, kurang makannya, kurang nafsu. Nah mungkin bro, kamu harus ini dulu cek suhu kandang, terus cek juga kura-kura tersebut apakah kura-kura tersebut sehat. Bisa indikasinya yaitu lihat hidungnya itu mampet atau enggak. Terus kalau nggak dilihat dari matanya belok atau enggak. Nah itu Bro Pandu itu harus lihat juga itu seperti itu tidak. Kalau misal matanya berair atau mungkin hidungnya mampet, ya mungkin kan dikarenakan adanya pilek, flu, jadi dia nafsu makannya menurun. Nah teman-teman jangan panik kalau misal pilek, teman-teman lihat aja di video saya sebelumnya, yaitu yang penanganan kura-kura pilek. Dan apabila kondisinya normal, tidak pilek dan matanya sehat, mungkin karena suhunya drop. Maklum aja karena di saat musim hujan seperti ini, suhu itu kadang-kadang suka drop, jadi rada dingin. Jadi untuk kura-kura itu karena darah dingin, jadi mereka tidak bisa untuk menaikkan suhu tubuhnya, jadi nafsu makannya berkurang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apabila kura-kuranya makannya kurang nafsu, dijemur aja teman-teman. Dijemur biasanya nafsu makannya akan pulih kembali. Kalau enggak, kandangnya diberiin lampunya dinyalain, nanti kura-kuranya juga akan makannya pulih kembali. Ya teman-teman, jangan khawatir, jangan takut apabila nafsu makannya menurun, biasanya dikarenakan perubahan suhu atau cuaca. Oke teman-teman, itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, naik gunung lagi dong. Nah ini juga dari Mat. Ya memang sebenarnya saya juga pengen naik gunung lagi nih teman-teman. Cuman ya memang cuacanya lagi hujan terus ya. Dan saya melalui konten forecast aplikasi yang ada di smartphone, saya melihat cuaca di gunung nih lagi tidak menentu dan saban harinya hujan. Kayaknya kalau kita musim hujan ke gunung mending kita tunda dulu ya teman-teman. Lebih baik kita musim terang walaupun panas, cuman untuk kita safety ya teman-teman. Tidak licin, tidak becek, terus tidak ada badai teman-teman. Karena biasanya kalau musim hujan seperti ini banyak badai teman-teman. Seperti tahun lalu saya di Gunung Sindoro, saya terjebak badai di atas. Jadi ada badai angin kurang lebih sekitar 6 jam di atas. Jadi saya cuman nggak bisa kemana-mana, cuman kita stay di dalam tenda di bawah pohon yang besar supaya kita aman teman-teman. Untuk pengalaman itu saya tidak mau naik ke gunung lagi di musim hujan teman-teman. Jadi saya hindarin, lebih baik kita di rumah aja merawat kura-kura kita. Oke, nanti gunung lagi kita memasuki musim-musim terang ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi kayaknya masuk musim terang teman-teman. Bulan-bulan Maret kita udah mulai musim terang. Teman-teman, bagi teman-teman yang hobi naik gunung, tunda dulu teman-teman karena musim hujan. Apabila teman-teman memang pengalaman di musim hujan ya teman-teman boleh, teman-teman hati-hati ya. Pesan saya hati-hati karena musim hujan itu membutuhkan ekstra kerja keras kalau naik gunung. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya, Fauna Family, nggak perlu jadi yang pertama, yang penting selalu hadir. Sukses selalu buat Kura Tegal dan semoga channelnya semakin berkembang. Terima kasih ya, terima kasih Fauna Family. Takaran pelet Masuri buat 2 sulcata kira-kira berapa butir ya Om? Nah untuk sulcata baby biasanya 2 butir sulcata, 2 butir Masuri itu biasanya cukup untuk 1 baby teman-teman, karena makannya belum begitu banyak dan nggak terlalu aktif ya. Jadi untuk baby itu Masuri 2 butir aja udah cukup. Kalau bisa sampai habis itu juga udah bagus sih teman-teman. Nggak usah perlu kasihin banyak-banyak, kecuali udah jumbo-jumbo seperti King Kong ini, makannya udah luar biasa mereka. Mungkin ditaruh satu plastik 250 gram pasti habis juga. Jadi kalau untuk King Kong, untuk yang jumbo-jumbo memang nafsu makannya luar biasa, makannya juga tabungannya besar. Jadi teman-teman, kalau untuk yang baby 2 butir aja cukup. Kalau ukuran di bawah 10 cm itu mungkin sekitar 5, 6, 7, 2 butir cukup. 8, 9, 10 cm mungkin 4 butir ya. Oke. Dari pertanyaan dari Adit, pertumbuhan kura-kura dia sebulan itu cuma naik 0,4 cm, wajar nggak sih? Kalau untuk sulcata saya boleh ngomong bahwa pertumbuhan 0,4 cm itu kalau masih baby itu kayaknya normal, tapi cenderung mungkin lebih lambat ya pertumbuhannya. Pertumbuhan yang optimal itu per bulan itu naik 1 cm ya kalau untuk baby ya, karena memang wajarnya itu normal naik sekitar 1 cm. Kalau 0,4 mungkin pengaruh dari genetik juga bisa, atau pengaruh dari pakan yang kurang optimal, rendah protein mungkin juga bisa. Kalau teman-teman ingin
pertumbuhannya lebih cepat, teman-teman harus push menggunakan pellet ya teman-teman. Pellet GTF itu bagus untuk kura-kura, tidak menyebabkan pyramiding, juga membuat kura-kura itu cepat besar dan warnanya lebih cerah. Oke, itu aja. Untuk lampu berapa watt ya buat baby? Nah, untuk saya sendiri itu saya menggunakan lampu 25 watt ya, karena saya pagi udah dijemur, siang udah dijemur kena matahari, dan kita nyalain lampu untuk sore hari. Untuk saya pribadi saya cukup, dan itu ada dijelasin di video-video saya sebelumnya. Oke, sementara pertanyaan-pertanyaan saya jawab sekian dulu. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan tampilin di minggu depan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Teman-teman, ini pertanyaan juga bagus-bagus teman-teman. Jadi teman-teman jangan di skip ya nonton video yang ini, karena pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Tips-tips untuk merawat kura-kura baik sulcata maupun forest tortoise yang lain, nah itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini karena bagus-bagus. Oke teman-teman, terima kasih, sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan teman-teman yang udah memberikan dukungan saya selalu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. See you at next video. Bye bye.